Wisata Edukasi Jabar Rahmah Desa Jango. Taman Wisata Edukasi Jabar Rahmah, Sentral Edukasi, pelatihan manasik haji dan umroh. Pusat edukasi masyarakat, ya. Ada yang buka warung, ada yang UMKM di sini, hasil kerajinan. Ya, ini adalah Tugu Kasih Sayang. Di sebelahnya ada pintu gerbang kemerdekaan. Karena sangat terkait antara kasih sayang dengan kemerdekaan itu sebenarnya seperti dua sisi satu koin yang sama. Artinya bahwa kemerdekaan itu sebenarnya kasih sayang. Di dalam kemerdekaan itu terkandung saling menghormati kemerdekaan, berperi kemanusiaan, berperi keadilan, toleransi, bersatu di dalam keberagaman, bergotong royong, dalam keberagaman juga ya, permusyawaratan dalam keberagaman, keadilan sosial. Keadilan buat semua, tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Nah, inilah edukasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat Desa Jango dan juga orang-orang yang datang kemari untuk belajar tentang makna daripada simbol-simbol yang ada di Jabar Rahmah ini. Ini Jabar Rahmah dengan Tugu Kasih Sayangnya, Musdalifah yang artinya kesadaran, Mina tempat kita melempar jumroh. Kita membuang energi negatif di pikiran, di emosi, dan di spiritualitas kita. Perjalanan dari Musdalifah menuju kepada Mina adalah suatu perjalanan transformasi diri sebagai individu, keluarga, sebagai bangsa, sebagai masyarakat rakyat. Bertransformasi dari kebencian, dari kezaliman, menuju kepada cinta sejati, menuju kepada persatuan. Nah, inilah ujung daripada cinta kasih dan kemerdekaan, saling menghormati kemerdekaan. Itu ujungnya adalah supaya manusia dapat bersatu di dalam keberagaman, karena manusia itu diciptakan beraneka ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki perempuan, untuk saling kenal mengenal, untuk bersinergi, untuk bergotong royong, membangun kehidupannya secara bersama-sama, menjunjung tinggi permusyawaratan, menjunjung tinggi keadilan sosial, ya, menjunjung tinggi persamaan hak, persamaan derajat, saling menghormati kemerdekaan, berbineka tunggal ika, bersatu di dalam keberagaman, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan setelah kita melempar jumrah, kita membersihkan diri kita dari kungkungan syaitan di pikiran, di perasaan, dan di spiritualitas kita, maka kita akan bertawaf di Baitullah. Kita akan bertawaf di Baitullah, itu artinya kita menjalani kehidupan yang jauh dari kezaliman, yang jauh dari kebencian, yang jauh dari permusuhan, yang jauh dari perpecah belahan, supaya kita dapat hidup bersama dengan berbineka tunggal ika, tolong menolong, bergotong royong, membangun kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Sehingga kita di situ mendapat keriduan Tuhan, karena damai dan sejahtera itu adalah bentuk dari keriduan Tuhan, ya, kepada kita dalam bentuk kehidupan yang damai dan sejahtera. Idenya sangat luar biasa. Orang-orang yang datang kemari adalah orang-orang yang mendapat riayah atau pembelajaran dan arahan daripada simbol-simbol yang ada di sini. Mereka menyatu dengan simbol-simbol di sini, mereka dididik oleh simbol-simbol di sini. Ya, begitu juga sekolah-sekolah dari berbagai wilayah di Lombok, ya, di Lombok ini mendapatkan pembelajaran dari makna daripada simbol-simbol di sini. Di sini adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa? Tadi sudah kita bicarakan, kemerdekaan itu adalah sisi lain daripada kasih sayang. Ya, kalau kita mengasihi dan menyayangi, kita harus saling menghormati kemerdekaan. Kita harus memperlakukan manusia seperti manusia, bukan manusia, atau berperi kemanusiaan. Dan kita harus, kalau kita bicara peri kemanusiaan, kita harus berbicara keadilan, berperi keadilan, peri keadilan. Kita harus memperlakukan orang lain, manusia manapun, dengan adil, tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama, partai politik, dan lain-lain, gitu ya. Itulah maksud daripada kemerdekaan, ya. Kemerdekaan kita dari apa? Dari perbudakan, dari penjajahan, dari eksploitasi,
manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, gitu kan? Eksploitasi oleh pemimpin kepada rakyatnya, oleh orang-orang yang kuat kepada orang-orang yang lemah. Itu tidak boleh dengan adanya paham kita tentang kemerdekaan. Dengan menjunjung tinggi kemerdekaan ini, maka kita akan hidup di dalam suatu wadah kehidupan, sistem kenegaraan yang bersih dari kezaliman. Sehingga kita hidup penuh dengan keamanan, perdamaian, kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan. Nah, di sini pintu gerbang kemerdekaan ini sebenarnya lambang daripada BPUPKI ya. Ini terkait dengan Indonesia punya pengalaman sampai di depan pintu gerbang kemerdekaan, yang artinya setelah berjuang sekian lama untuk memperjuangkan kemerdekaannya, untuk berlepas diri dari penjajahan, untuk berlepas diri dari penindasan, kebencian, kezaliman, maka rakyat Indonesia bergerak menuju kemerdekaannya, pernyataan kemerdekaannya, proklamasinya, mereka sampai depan pintu gerbang kemerdekaan untuk menyusun dasar negara, karena mereka akan membangun suatu negara kemerdekaan atau undang-undang dasar kemerdekaan akan mereka susun untuk direalitasikan menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang punya kehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka dari eksploitasi, penindasan, penjajahan, perbudakan, dan seterusnya gitu ya. Nah, proklamasi ini dilambangkan dengan jembatan emas. Itu proses yang harus kita lalui supaya kita dapat membangun kita punya negara. Membangun kita punya negara yang merdeka itu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan dulu, karena di situ ada melepaskan diri dari ikatan kolonial. Ya, melepaskan ikatan kolonial kepada diri kita, rakyat kita, bangsa kita, melepaskan ikatan kolonial seperti kita melempar jumrah, membebaskan diri kita dari kungkungan energi negatif di pikiran, di perasaan, dan di spiritualitas kita. Kita melempar jumrah. Ya, sama seperti kalau kita melakukan haji, ya. Kita melakukan transformasi dan kita melepaskan dengan selepas-lepasnya, ya, membuang segala macam mindset perbudakan, mindset eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, membuang selepas-lepasnya paham saling menindas manusia atas manusia, saling menzalimi, paksa memaksa bangsa bangsa, supaya manusia hidup di dalam perdamaian, kenyamanan, kebahagiaan, sama-sama ridho, ya, sama-sama bahagia, sama-sama senang, sama-sama hidup dengan damai dan sejahtera buat semuanya. Nah, di sini juga ada warung-warung ya, Jabar Rahmah ini karena banyak dikunjungi orang pada hari-hari kegiatan. Itu ada warung-warung yang dibuka oleh ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini untuk mendapatkan penghasilan, income untuk keluarganya masing-masing gitu ya. Nah, sama dengan kalau kita pergi haji, ada melempar jumrah berpasti dari sataniahisme atau paham kesataniahan gitu ya. Di sini kita juga sehingga kita dapat bersatu dengan kita itu, bersatu dalam keberagaman. Oleh karena itu, ketika kita menyusun negara kita harus terlebih dahulu menerima semboyan persatuan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah turunan daripada paham kemerdekaan, saling menghormati kemerdekaan, publik kemanusiaan, publik keadilan, ya kan, toleransi, siap untuk bergotong royong dan semuanya. Maka kita mau nggak mau harus bersatu di dalam keberagaman di atas dasar kasih sayang, cinta kasih karena Tuhan, kasih sayang karena Allah, karena Tuhan yang maha luas, yang menciptakan semua makhluk yang beraneka ragam, ya, dan mereka harus saling menerima satu sama lain supaya mereka bisa dapat membangun kehidupannya.
bukan sibuk berperang atau sibuk saling eliminasi, saling memerangi, saling meniadakan, tapi mereka sibuk membangun kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu harus menerima dulu Bhinneka Tunggal Ika ini. Makanya di dalam pelatihan manasik kebangsaan itu ada sesuatu proses yang kita sebut dan menerima Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Sehingga nanti negaranya menjadi seperti Garuda Pancasila kan gitu kan. Garuda Pancasila itu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu kan. Garuda Pancasila itu adalah bangsa Indonesia, tanah air Indonesia yang diikat oleh proklamasi 17 Agustus 45, itulah Garuda emasnya, yang bersatu dengan semboyan persatuan Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk mewujudkan kebhinneka Tunggal Ikaan dalam wilayah, kebangsaan, kenegaraan, ideologi, kemudian cita-cita sosial, maka diberilah jiwa Pancasila. Ya, untuk supaya bisa berbhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda agama, bisa berbhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda suku, ras, dan apapun, ya kan? Tidak membeda-bedakan manusia dari manapun, beda agama, beda suku, beda ras. Ya, kemudian bisa sesama bangsa Indonesia bisa bersatu. Kemudian di atas persatuan yang seperti inilah kita bisa meletakkan kenegaraan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu menjadi alat buat kita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Itulah Garuda Pancasila, simbol daripada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rel revolusi kita untuk direalitasikan menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan terdiri atas ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Halo, lagi ngapain? Kalian belajar sini ya? Kalian apa nama sekolahnya? Nama sekolahnya apa? Oh, itu Pak gurunya ya? Oke, ini nama sekolahnya apa Pak Guru? HSJR. Apa artinya? Homeschool Jabar Rahmah. Oh, Homeschool Jabar Rahmah. Homeschool Bukit Kasih Sayang. Wow, keren banget ya. Anak-anaknya rajin karena mereka di dalam dirinya penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang itu bersih dan rapi. Oke. Nah, ini adalah maket daripada Taman Wisata Edukasi Jabal Rahmah Desa Jango. Nah, ini maketnya. Sebenarnya luas sekali. Ini luasnya adalah seluas 28 hektar. Tapi baru jadi sekitar 4 hektaran yang kepakai, itu pun belum jadi semuanya gitu ya. Ini kayaknya butuh bantuan dari berbagai pihak, ya, pemerintahnya terkait, pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat, ya, untuk menyelesaikan cita-cita yang luar biasa ini dari masyarakat Desa Jango, membentuk sebuah desa percontohan, ya, yang berlandaskan kasih sayang, cinta kasih, kemerdekaan, perikemanusiaan, perikeadilan, yang mengkerucut kepada Bhinneka Tunggal Ika, ya, sehingga semua dapat bergotong royong dalam keadaan penuh dengan persatuan dan persaudaraan yang baik, gitu ya, dan juga dapat mengedukasi masyarakat di sekitarnya, bahkan dari desa-desa di seluruh Indonesia dapat belajar ke Desa Jango untuk pelajari cinta kasih, kemerdekaan, dan seterusnya. Nah, ini adalah murid-murid, siswa-siswa yang baru datang ya, yang mau belajar di aula Rumah Kasih Sayang yang ada di Jabal Rahmah, Taman Wisata Edukasi Desa Jango.
Jabbar Rahmah. Mereka akan siap-siap belajar ya sebentar lagi, ada lagi membersihkan ruangan. Dan mari kita lanjutkan perjalanan kita ke melihat keadaan. Nah, ini karena harinya masih liburan ya, terkait dengan bulan puasa. Beberapa warung masih tutup, tapi ada juga warung-warung yang sudah buka di sini gitu ya, melayani masyarakat yang datang. Ini warungnya Bu Rita. Nah, itu dia orangnya. Dan untuk melayani pengunjung-pengunjung yang datang, di sini sudah tersedia meruga ya, tempat-tempat duduk ya, yang yang memberikan pelayanan kopi, mie rebus, mie goreng. Ada juga di situ, di bawah situ ada panggung ya, panggung tempat bernyanyi, atraksi, sosialisasi dan lain-lain kepada para pengunjung yang datang. Oke ya, nah, di situ ada panggung gitu. Nah, ini tempat sore-sore nanti biasanya di sini ramai karena di sini masih jam-jam tanggung belum datang. Anak-anak muda biasanya ngumpul di sini. Ya, oke, guys. Ya, inilah kita teruskan perjalanan kita menuju ke tempat-tempat lain daripada Taman Wisata Edukasi Jabbar Rahmah Desa Jango ini ya, di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Oke. Sekarang ayo kita mengarah ke Musdalifah. Musdalifah itu adalah suatu titik yang disebut dengan kesadaran. Musdalifah itu artinya kesadaran. Kalau di sini tempat wukuf, tempat orang berpikir, ingat kembali apa yang baik, yang benar, siapa kita dan mau kemana gitu kan dalam kehidupan kita, yaitu di Jabbar Rahmah. Setelah itu kita mengalami suatu kesadaran tentang siapa kita dan mau kemana kita sebagai seorang pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya. Kita mengalami suatu kesadaran dan itulah yang disebut dengan Musdalifah. Dan di Musdalifah ini ada suatu, kalau di ritual haji itu kita memungut kerikil. Memungut kerikil itu artinya kita memperkuat lagi apa yang sudah kita kontemplasikan gitu ya, kita sudah berpikir, berzikir ya, di di tempat wukuf itu di Jabbar Rahmah itu ya, di sana itu kita memperkuat ya, mengambil kerikil, batu, melempar ya. Ini sebenarnya kita bicara pengetahuan kita yang baik. Pengetahuan baik modal kita untuk melempar setan ya. Kita harus belajar dan melakukan transformasi diri ya. Kita bertolak dari Musdalifah menuju ke Mina, artinya dari kesadaran menuju kepada cinta sejati. Di situ ada suatu perjalanan transformasi dari diri yang belum benar-benar memahami siapa kita dan mau kemana kita sebagai seorang individu, seorang anggota keluarga, seorang anggota masyarakat, seorang warga bangsa dan lain-lain. Kita melaksanakan suatu transformation menuju kepada cinta sejati. Cinta sejati bersih dari permusuhan, bersih dari kebencian, bersih dari kezaliman ya, supaya kita siap menjadi orang yang menjadi satu kesatuan dengan
manusia-manusia lainnya di dalam berbangsa, bernegara, berkeluarga, bermasyarakat, ya, supaya bisa hidup dalam perdamaian, hidup dalam gotong royong, ya, permusyawaratan yang damai. Nah, itu kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Nah, itulah perjalanan aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku ingin bertransformasi, aku akan memperbaiki diriku, aku akan menambal hal-hal yang bolong-bolong pada diriku, supaya aku menjadi manusia yang baik, manusia yang penuh cinta kasih, manusia yang dapat bergotong royong dengan sesama manusia yang lain, manusia yang bermanfaat, yang bertakwa, soleh, gitu ya. Nah, itulah maksud daripada perjalanan transformasi kita dari Muzdalifah yang ada di Arafah menuju kepada Mina, yaitu suatu tempat yang disebut cinta sejati, karena di situ kita melempar setan, karena kita di situ bersih dari energi-energi negatif di pikiran, di perasaan, dan di spiritualitas kita, gitu ya. Nah, dari sini sudah kelihatan tuh tugu-tugu jumrahnya, ya, simbol daripada setan, simbol dari energi negatif yang menjajah kita, ya, di pikiran kita, di perasaan kita, dan di spiritualitas kita. Kita harus melemparnya, kita harus menyatakan proklamasi, ya, bahwa kita merdeka, gitu kan. Kita merdeka dari kungkungan yang negatif tersebut, gitu ya. Inilah dia Mina. Di sini adalah puncak daripada perjalanan transformasi kita dari Muzdalifah, yang juga sudah dimulai dari wukuf di Jabal Rahmah itu, ya, di Arafah. Itu kita melempar setan. Sebenarnya kerikilnya kita ambil dari Muzdalifah, tapi karena kita harus lempar, jadi kerikil harus kita ambil. Oke, kita melempar setan. Setiap setan 7 kali kita lempar sebanyak-banyaknya. 7 kali itu melambangkan sebanyak-banyaknya, gitu ya. Oke, kita lempar dia ini. Setan yang menjajah pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Setan yang menjajah perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Setan yang menjajah spiritualitas kita. Nah, kita sudah mendapatkan cinta sejati karena pikiran, perasaan, dan spiritualitas kita bersih dari energi-energi negatif yang menjajah kita, yang menjajah perbuatan kita, yang menjajah amal-amal kita, gitu ya. Sehingga kalau kita terjajah pikiran, perasaan, dan spiritualitasnya, amal kita menjadi jelek, amal kita menjadi salah, padahal kita harus mempunyai amal yang soleh, gitu kan. Nah guys, dengan kita bersih, dengan kita telah mencapai cinta sejati, seperti kita berwudu kalau sholat, kita harus bersuci dulu, kita bersih dulu, baru kita bisa sholat. Maka begitu juga kalau kita mau pergi haji, ingin bertawaf mengelilingi Baitullah, kita harus melempar jumrah dulu, ya, supaya kita bersih, supaya kita mempunyai syarat untuk bertawaf mengelilingi Baitullah, untuk melihat bentuk kubusnya, untuk melihat Hajar Aswadnya, untuk melihat Hijr Ismailnya, masuk ke dalam Hijr Ismail, untuk menyatakan bahwa kita adalah bagian daripada agama Ibrahim yang lurus, sebagaimana Rasulullah kita Muhammad SAW juga mengikuti jalan agama Ibrahim yang lurus. Kita melihat bentuknya kubus, dia bukan piramid, tapi dia kubus, ya, melambangkan persamaan, kesetaraan, persamaan hak, persamaan derajat semua orang, ya. Suku, ras, agama sebagai bangsa itu tidak dibeda-bedakan, ya. Yang membedakan orang hanyalah ketakwaannya, kesolehannya, kemanfaatannya, kebaikannya, cinta kasih yang dia dia produksi di dalam perbuatan dan perkataan dan sikap tingkah laku.
dan seterusnya gitu ya, sehingga dia menjadi bermanfaat untuk kehidupan dan kemanusiaan. Dan dia di sini tidak kayak piramid, dia itu batu utamanya atau batu penjurunya itu bukan di puncak seperti di piramid, tapi dia ada justru di pondasi. Mana dia nih ya? Mana dia batu utamanya yang kita sebut dengan Hajar Aswad. Nah, di sana mulai kelihatan tuh batu Hajar Aswad ya, yang kalau di piramid itu ada di puncak. Kalau di sini di Ka'bah, di Baitul Atiq, Baitul Makmur, dia adanya justru di pondasi bangunan Baitullah ya. Artinya ini adalah bicara pemimpin yang memimpin sebagai hamba, pemimpin yang memimpin sebagai salah satu dari rakyat untuk mewakili kekuasaan seluruh rakyat, untuk mengabdi untuk kebaikan seluruh rakyat, masyarakat, bangsa. Nah gitu. Dia ada di pondasi atau di bawah garis lantai. Di sini lantainya ya, di bawah garis lantai. Ya, bisa kita lihat. Gitu. Ini adalah kepemimpinannya kerakyatan atau republik. Dan republik ini bukan hanya sekedar republik dalam arti sifat yang kerakyatan. Tapi ini bicara bentuk kerakyatan sudah. Ya, bukan kerajaan tapi kerakyatan. Gitu ya. Yang berkuasa adalah rakyat. Yang mewarisi adalah rakyat, bukan yang berkuasa raja atau mewarisi raja. Itulah nubuat atau masyarakat nubuat, bangunan sosial nubuat atau kehidupan bermasyarakat, berjamaah, berkepemimpinan nubuat ya, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Assalam. Ya, ini Ka'bah itu adalah jejaknya Nabi Ibrahim. Ini ada lambang daripada jejak kaki Nabi Ibrahim, yang artinya bahwa Baitullah ini, Ka'bah ini adalah bangunan sosial dalam arti untuk melaksanakan agama Ibrahim, bangunan sosial yang dijiwai oleh cinta kasih, tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, yaitu sangat didasari oleh cinta kasih sayang, sehingga manusia di situ hidup semuanya dalam keadaan aman ya, dalam keadaan aman. Nah, di situ ada pintunya. Di sini ada Hijri Ismail. Hijri Ismail ini adalah lambang daripada suatu kerangka atau lingkaran. Siapa yang masuk di dalam lingkaran ini adalah dia pengikut agama Ibrahim. Jadi ketika kita masuk ke dalam Hijri Ismail, itu artinya kita menyatakan diri kita adalah pengikut agama Ibrahim yang lurus, sebagaimana Nabi Muhammad kita mengikuti agama Ibrahim yang lurus gitu ya. Jadi ini Hijri Ismail. Siapa yang masuk ke dalam Hijri Ismail berarti dia menyatakan dirinya pengikut agama Ibrahim yang lurus, yaitu agama yang baik sekali, yang dilambangkan dengan bangunan sosial berbentuk kubus bukan piramid, dengan batu utamanya yaitu Hajar Aswad yang berada di pondasi di bawah garis lantai, yang melambangkan kepemimpinannya kerakyatan, bukan cuma kerakyatan sebagai sifat kerakyatan, tapi kerakyatan dalam arti bentuk bahwa negaranya adalah negara kerakyatan, negara republik berkedaulatan rakyat, bukan negara kerajaan. Ya. Oke guys, oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan, sudah dikaruniai negara kesatuan Republik Indonesia yang prinsip intinya seperti agama Ibrahim yang lurus gitu. Prinsip intinya itu ya berdasarkan cinta kasih, menjunjung tinggi persamaan hak, persamaan derajat, sehingga kita bisa berbineka tunggal ika
ya, seperti bangunan kubus dan mempunyai kepemimpinan yang kerakyatan, Republik Berkedaulatan Rakyat, sehingga negara kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang menjunjung tinggi cinta kasih sehingga dapat menjadi satu kesatuan berbhinneka tunggal ika, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, like a burning fire, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita menjalankan suatu sistem bermasyarakat, sistem bernegara seperti konsep agama Ibrahim yang dilambangkan dengan Baitullah ini, yang adalah juga Baitul Atiq yang artinya rumah nubuat, Baitul Makmur atau rumah kemakmuran, Baitullah rumah Allah, rumah kasih sayang, rumah cinta kasih. Gitu ya. Dan di sini ada simbol yang penting, yaitu sumur Zam-Zam, terdapat air Zam-Zam yang ada airnya, air kehidupan, dia lambang daripada air kehidupan, bahwa kalau kita mengikuti jalan yang lurus, inilah jalan yang lurus ya. Simbol daripada jalan yang lurus itu adalah Ka'bah, Baitullah, Baitul Atiq, Baitul Makmur, rumah kasih sayang gitu. Inilah simbol jalan yang lurus, yang jejaknya Ibrahim, jejaknya orang-orang yang mendapat nikmat seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, dan orang-orang yang mengikutinya. Itulah yang akan mendapatkan air kehidupan, air Zam-Zam. Nah gitu tuh, sumur Zam-Zam ini, ya, ada air kehidupan di sini. Sedangkan kalau kita mengikuti yang lain daripada jalan yang lurus ya, pola yang penuh cinta kasih seperti ini, kalau kita mengikuti jalan yang lain, kita akan terjebak di suatu tempat yang fata morganaistik seperti Sofa dan Marwah. Ya, di sana ada Marwah, itu adalah bukit fata morgana. Sini ada Sofa, juga bukit fata morgana. Biasanya manusia itu dia bolak-balik dari satu fata morgana kepada fata morgana yang lain dalam kehidupannya, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia mengabaikan jalan yang lurus, dia bahkan tidak melihat jalan yang lurus itu, bahkan dia berprasangka buruk terhadap jalan yang lurus. Dia pikir jalan yang fata morgana itulah jalan yang benar, jalan yang baik untuknya, jalan yang menyelamatkan dia, tapi ternyata akhirnya yang dia lihat hanyalah fata morgana, kesia-siaan hidup gitu ya. Oh, itu ada orang lagi pada kerja, gitu ya guys. Alhamdulillah, ini masyarakat orang Jango lagi merawat Baitullah ini sebagai simbol pembelajaran tentang ajaran agama para nabi, agamanya Ibrahim yang lurus. Mas, siapa namanya Mas? Nama saya Irfan. Oh gitu ya. Situ orang mana Mas? Orang Jawa. Orang Jawa. Iya. Kenapa datang ke sini Mas? Saya mau di sini mau haji. Oh, haji. Dia ingin selalu belajar dari simbol-simbol yang ada di Desa Jango ini, karena penuh dengan makna-makna yang dalam tentang kehidupan yang benar dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada Mas satu lagi ngechat. Mas lagi ngapain, Mas? Lagi ngechat. Oh, namanya siapa Mas itu, Mas? Rifai. Oh, Rifai. Ini apa yang lagi dilakukan? Chat apa ini? Chat Ka'bah. Ka'bah itu kayak batu bata ya, kotak-kotak gitu. Iya. Apa sih artinya, Mas? Tahu Biar nggak? hati kita itu Oh. tenang. Oh ya, jadi ngerawat ini ya. Iya, ngerawat Ya, Ka'bah. ngerawat Ka'bah biar tenang. Supaya nanti kalau ke sana itu kita tahu Maksudnya ya. maksudnya. Nggak cuman celana celinguk gitu ya. Iya. Cuma doa tapi nggak ngerti artinya ya. Ya, jadi kita harus tahu. Ikut-ikutan. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, luar biasa. Guys, di sini masyarakatnya mempunyai simbol-simbol yang luar biasa, pembelajarannya sangat dalam dan tinggi. Ada dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Baitullah itu adalah pelajaran petunjuk untuk seluruh alam,
Seluruh alam artinya seluruh dimensi, semua dimensi. Bisa dimensi individu, bisa dimensi bangsa, bisa dimensi keluarga, bisa dimensi internasional gitu kan. Seluruh alam, bahkan dimensi alam semesta. Jadi alam semesta ini seperti kubus ya gitu ya. Walaupun bentuknya kita nggak tahu kayak apa, tapi dia tersusun seperti Baitullah ini, karena Baitullah ini adalah simbol atau petunjuk atau pelajaran untuk semesta alam, supaya kita memahami seluruh alam yang diciptakan oleh Tuhan. Polanya adalah seperti yang ada di sini, secara sederhana sudah dibuat oleh oleh Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim yang kita ikuti dan diikuti oleh Nabi Muhammad juga dan para nabi. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa membuat video-video lain yang juga mempunyai arti yang mendalam untuk pelajaran hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.